Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, ada 3 ekor anak babi. Nama mereka adalah Hongki, Pongki, dan Minky. Mereka hidup bahagia bersama ibu mereka. Suatu hari, mereka melihat pengumuman pekerjaan di taman. Tugasnya adalah membersihkan daun di taman. Minky, babi yang paling kecil dan pintar, berkata dengan penuh semangat. Ibu, kami melihat pengumuman lowongan kerja. Aku mohon izinkan kami bekerja paruh waktu di taman. Saat ibu mereka mempertimbangkan permintaan mereka, Hongki dan Pongki menari di hadapannya, membuat gerakan lucu, memohon kepadanya. Minky juga ikut bergabung bersama mereka. Kumohon, Bu, kumohon, izinkan kami bekerja. Setelah memikirkannya, ibu mereka akhirnya setuju. Ya, baiklah, Ibu izinkan. Ketiga bersaudara sangat gembira. Mereka sudah memilih pakaian untuk besok, mandi, dan tidur lebih awal. Keesokan harinya, mereka pergi ke taman. Penjaga taman memberitahu mereka kalau jam kerja mereka akan selesai di malam hari. Mereka diberi sapu dan mulai bekerja. Sekarang kita mulai dari sudut dan menyapu daun. Kita akan bekerja ke dalam. Sementara itu, sepasang mata mengawasi ketiga anak babi dari balik semak-semak. Itu tidak lain adalah si serigala jahat. Serigala menyusun rencana untuk membuat anak-anak babi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Aku akan memberi kalian babi-babi kecil pelajaran. Kalian tidak akan pernah bisa membersihkan daun-daun itu karena aku menambahkan lebih banyak daun setelah aku meniupnya dari pohon-pohon ini. Lihat saja nanti. Serigala jahat memanjat pohon dan mulai menggugurkan daun-daunnya. Hongki terus merapikan daun-daun itu, tapi dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan serigala jahat. Daunnya banyak sekali. Semakin kita bersihkan, sepertinya daunnya semakin banyak. Berhentilah mengeluh dan sapu semuanya, karena waktu kita tidak banyak lagi. Ketiga bersaudara itu kembali bekerja. Sementara itu, serigala melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, mengguncang batang pohon supaya daunnya berguguran. Dia pergi ke pohon yang berada di dekat Pongki. Aku akan meniup semua daun-daun ini agar babi-babi itu kelelahan. Pongki tidak mengerti kenapa tumpukan daunnya tidak berkurang. Kemudian, serigala jahat lompat ke pohon di dekat Minky. Aku akan tiup daun-daun ini dan membuat semua daunnya jatuh di kepalamu. Daun berjatuhan seperti air hujan.
Minky melihat ke atas dan melihat serigala jahat sedang meniup di balik batang pohon dan membuat daunnya berguguran. Dia menggosok matanya, berpikir dia pasti terlalu lama berada di bawah matahari dan mulai melihat yang tidak baik. Tapi serigala itu masih di sana, melompat dari satu pohon ke pohon lain, membuat semua daun berguguran. Minky langsung memanggil saudara-saudaranya. Hei kalian, coba lihat ke atas pohon itu. Ketiga anak babi sangat terkejut. Maka mereka pun langsung membuat rencana. Kita tidak takut. Pada serigala jahat. Dan mereka mulai mengguncang-guncangnya pohon tempat si serigala berada. Serigala berhasil melompat ke pohon lainnya. Di pohon apel. Kali ini, mereka mulai mengguncang-guncangkan pohon apel. Serigala merasa pusing karena semua guncangan itu. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Aku belum selesai dengan kalian. Kita akan bertemu lagi. Ya, baiklah. Ini sudah malam. Waktu kita tidak banyak lagi. Taman sebentar lagi akan tutup. Daunnya masih berantakan. Ketika anak babi mulai menyapu semua daun, tapi mereka merasa khawatir. Aku punya ide yang brilian. Aku akan melakukannya. Mereka menggosok getah pohon ke sapu mereka. Mereka menggosok getah pohon ke sapu mereka. Dengan begitu daunnya akan menempel di sana. Dan mereka bisa mengumpulkan daun dalam waktu singkat. Dalam waktu setengah jam, mereka sudah mengumpulkan semua daun di taman. Mereka sangat lega setelah mereka menyelesaikan tugasnya. Di perjalanan pulang, ketiga anak babi ingin membeli hadiah kejutan untuk ibu mereka. Mereka ingin membelikannya kalung. Tapi setelah mereka mengumpulkan uang, itu masih belum cukup banyak. Kalau kita tidak bisa beli kalung itu, ayo kita beli kue saja di toko. Mereka makan kue itu dengan gembira dan mengoles krimnya ke hidung masing-masing. Sekarang katakan pada ibu, apakah kalian bersenang-senang hari ini? Itu sangat menyenangkan, Bu. Sedikit melelahkan, tapi kami sangat senang. Daun-daunnya sangat indah dan berwarna-warni. Kelihatan indah sekali saat gugur ke tanah. Tapi yang paling lucu adalah saat serigala jatuh dari pohon. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang penebang kayu bersama anak-anak mereka di tepi hutan. Anak laki-lakinya bernama Hansel dan anak perempuannya bernama Gretel. Istri si penebang kayu, ibu dari anak-anak itu sudah meninggal, jadi mereka harus melalui saat-saat yang sulit. Mereka keluarga yang sangat miskin. Mereka bertahan hidup dengan mengumpulkan daun-daunan dan buah-buahan. Anak-anak itu tidak pernah mengeluh tentang keadaan ini dan selalu berusaha mendukung ayah mereka. Suatu hari ada suara ketukan di pintu dan seorang wanita memegang sebotol besar susu muncul di hadapan mereka. Aku berasal dari hutan sebelah sana. Rumahku habis terbakar dan aku tidak punya tempat tinggal. Aku juga memiliki seekor sapi. Kalau aku memberimu sebotol susu dan seekor sapi, boleh aku tinggal bersamamu? Sang ayah dan anak-anak senang hati menerima tawaran ini. Paling tidak mereka akan punya sapi yang bisa memberi mereka susu setiap hari. Setelah beberapa saat, ayah menikahi wanita itu.
Tetapi kehidupan miskin mereka terus berlanjut. Suatu malam saat anak-anak sudah tidur, suami istri itu mulai bertengkar. Tapi diam-diam Hansel mendengar percakapan mereka. Lihat, bagaimana caranya kita memberi makan anak-anak. Aku tidak berdaya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ya, sebenarnya aku punya ide yang bisa menguntungkan kita semua. Tapi entahlah kau akan terima atau tidak. Besok kita bawa anak-anak ke hutan dan beritahu mereka kalau kita akan mengumpulkan kayu dan kita akan buat api. Memberi mereka sepotong roti dan kita tinggalkan mereka di sana. Jangan bicara seperti itu. Aku sangat sayang pada anakku. Bagaimana bisa aku meninggalkan mereka? Jangan khawatir, mereka sudah besar. Mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Saat keadaan kita sudah membaik, kita akan cari mereka. Jika tidak, kita berempat akan mati kelaparan. Hansel adalah anak yang pintar. Jadi saat dia dengar rencana ibu tirinya, diam-diam dia keluar rumah untuk mengumpulkan batu kerikil. Mendiang ibunya lah yang mengajarinya tentang hal ini, bahwa batu kerikil yang bersinar di malam hari bisa menunjukkan jalan. Paginya, ibu tiri mereka membangunkan anak-anak itu. Hansel, Gretel, bangun. Kita akan pergi ke hutan. Kita harus mengumpulkan kayu bakar. Hal pertama yang Hansel lakukan saat dia bangun adalah memasukkan kerikil ke dalam saku bajunya. Saat mereka berjalan ke dalam hutan, diam-diam dia menjatuhkan batu-batu itu ke tanah. Mereka berjalan semakin dalam ke tengah hutan. Ketika mereka berhenti untuk istirahat, ibu tiri dan ayah mereka menyalakan api unggun, meletakkan roti di samping mereka dan mulai berjalan pergi. Anak-anak, kalian bisa istirahat di sini. Kami akan mengumpulkan kayu dan kembali lagi. Ayah mereka tampak sangat sedih, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia memutar kepalanya dan melihat anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Begitu aku mendapat kesempatan, aku akan langsung kembali menjemput mereka. Anak-anak itu memandang ibu tiri dan ayah mereka berjalan sampai mereka tidak terlihat lagi. Menyadari ibu tiri dan ayah mereka tidak akan kembali, anak-anak yang lelah itu pun tertidur di dekat api unggun. Saat mereka terbangun, hari sudah malam dan bulan bersinar dengan terang. Aku takut, Kak. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tidak akan ada yang datang untuk menjemput kita. Jangan takut, Gretel. Batu kerikil yang aku buang akan bersinar saat tertimpa sinar bulan. Kita bisa mengikutinya dan kita akan pulang. Anak-anak berjalan sepanjang malam dan akhirnya mereka tiba di rumah ayah mereka. Batu kerikil itu menjadi petunjuk jalan untuk mereka. Ibu tiri mereka yang membukakan pintu memandang mereka dengan terkejut. Apa yang kalian lakukan di hutan malam-malam begini? Kami mencari dan tidak bisa menemukan kalian. Kalian pasti bersikap nakal dan sengaja bersembunyi, iya kan? Ibu tiri berpura-pura dan membohongi anak-anak itu. Sang ayah sangat senang dan langsung memeluk mereka. Syukurlah kalian bisa pulang. Mataku sampai bengkak karena menangis sepanjang malam. Tapi ibu tiri mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tujuan utamanya adalah menyingkirkan anak-anak itu. Dia bertanya kepada mereka bagaimana caranya bisa kembali ke rumah, dan Gretel menceritakan semuanya. Sekarang dia tahu bagaimana cara mereka kembali. Malam itu dia mengunci kamar mereka. Malam itu Hansel tidak bisa mengumpulkan kerikil. Keesokan harinya mereka kembali ke hutan. Kali ini karena Hansel tidak punya batu kerikil, saat dia berjalan dia menjatuhkan remah-remah roti dari saku bajunya. Hal sama pun kembali terjadi, dan anak-anak kembali menunggu di api unggun. Aku takut, Hansel. Sekarang sudah sangat gelap. Ayo kita pulang. Jangan khawatir, aku tidak bisa mengumpulkan batu kerikil, tapi kali ini kita akan mengikuti jejak remah roti yang sudah aku buang. Tapi saat mereka siap pergi, tidak ada remah roti. Karena sudah dimakan oleh burung. Tapi, mana remah-remah rotinya? Mereka mencari ke sana kemari, tapi tidak bisa menemukan jalannya. Tidak mungkin. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Hansel? Pikirkan sesuatu dan aku sudah kedinginan. Baiklah, Gretel, jangan khawatir.
Pertama-tama kita harus menemukan tempat yang hangat. Bagaimanapun caranya, kita akan menemukan jalan pulang. Keduanya sangat takut dan lelah. Mereka menemukan sebuah pohon berlubang dan masuk ke dalam sana untuk menghangatkan diri. Di pagi hari, mereka berjalan kembali di hutan, tidak tahu harus pergi kemana. 2 hari pun berlalu. Kemanapun anak-anak itu pergi, mereka tidak bisa menemukan jalan pulang. Kemudian mereka melihat seekor burung di sebuah batang pohon. Wah, lihat. Cantik sekali burung itu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu pada kita. Apakah menurutmu dia menunjukkan jalan yang benar? Ayo kita ikuti. Itu adalah seekor burung biru yang besar. Anak-anak melupakan betapa lelahnya mereka. Mereka mulai mengikuti burung itu. Mereka melihat burung itu mendarat di jendela sebuah rumah. Wow, rumahnya bagus sekali. Sepertinya burung itu memanggil kita untuk datang. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Ayo, kita mungkin bisa menemukan makanan. Saat mereka mendekati rumah itu, mereka sangat terkejut. Rumah indah itu terbuat dari coklat, kue, dan juga permen. Jendelanya terbuat dari krim dan atapnya ditutupi oleh permen warna-warni. Mereka mulai menggigiti rumah itu dan mengambil beberapa bagiannya. Aku akan mengambil sedikit jendela ini, Gretel. Enak. Aku penasaran dengan permen-permen yang ada di atap sana. Kau juga harus coba bel pintunya. Dengan begitu, mereka mengisi perut mereka dengan kue, permen, krim, dan coklat. Hei, ada orang di sini? Yuhu, kami di sini. Tidak berdaya, mereka memutuskan duduk dan menunggu di depan pintu. Tidak lama, seorang wanita berwajah baik hati pun muncul sambil memegang tas dari hutan. Oh, sepertinya aku kedatangan tamu. Selamat datang. Burung baruku memberiku kabar beberapa menit yang lalu, jadi aku langsung datang secepatnya. Kami minta maaf. Kami berdua memakan rumahmu tanpa izin. Tapi aku dan adikku sangat lapar. Sudah 2 hari kami belum makan. Tidak apa-apa, rumahku sangat istimewa. Bagian yang kau makan akan bisa kembali seperti semula. Ayo, masuk ke dalam. Kalian pasti kedinginan. Dan jika kalian tidak punya rumah, kalian boleh tinggal bersamaku. Malam itu, dia menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk mereka. Dan keesokan harinya dia menyiapkan sarapan yang lezat. Sebenarnya, wanita cantik itu adalah seorang penyihir yang memiliki rencana jahat. Saat dia bangunkan anak-anak, Hansel dan Gretel ketakutan melihat penyihir yang menyeramkan di depan mereka. Mereka berteriak dan berusaha untuk kabur. Tapi, penyihir itu berhasil menangkap Hansel dan memasukkannya dalam kandang dan mengunci pintunya. Kemudian dia masukkan Gretel ke dapur. Kalian anak-anak payah, kalian tertipu dengan rumahku yang terbuat dari permen. Ayo, masak makanan yang kau dan kakakmu suka. Jadi gemuk, agar aku bisa kenyang saat aku memakan kalian. Ayo cepat mulai. Mereka sangat pintar agar tidak menjadi gemuk. Mereka hanya makan secukupnya untuk bisa bertahan hidup. Gretel membuang makanan di piringnya saat penyihir itu tidak melihat. Dan Hansel menyembunyikan makanan di jaket dan saku celananya. Gretel, kemari. Coba lihat apakah kau sudah cukup gemuk. Pertama, penyihir mengangkat Gretel untuk memeriksa berat badannya. Kau anak perempuan yang kurus. Kau pikir jika kau tetap seperti ini, kau bisa bebas dariku? Penyihir menarik jaket Hansel. Saat dia memeriksanya dari luar jeruji, makanan yang ada di jaket dan celananya pun berjatuhan. Si penyihir langsung tahu apa yang terjadi. Kau pikir kau bisa menipuku, ha? Aku berubah pikiran. Aku tidak akan menunggu sampai kau gemuk. Aku akan memasak kalian berdua hari ini. Itu akan menjadi hukuman untuk kalian berdua. Hahaha. Dia sangat marah. Dia terus menabrak perabotannya saat dia berjalan di dalam rumah. Sebenarnya penyihir itu buta.
Gretel langsung menyadari kalau penyihir itu tidak bisa melihat. Dia berdiri di depan oven, menangis dan membuat rencana bagaimana mereka bisa kabur. Gretel, cepat kemari. Coba lihat ke dalam oven besar itu. Beritahu aku apakah kayunya cukup? Api menyala dengan sangat panas, tapi Gretel menipu si penyihir. Apinya akan padam, Nyonya. Kalau begitu tambahkan lagi kayunya. Cepat! Tapi pintu ovennya macet. Aku tidak bisa membukanya. Dasar anak tidak berguna, kurus dan tidak berguna. Sini, ini sangat mudah. Penyihir membuka pintu oven. Panas kayu bakar pun mengenai wajahnya. Apa yang terjadi? Kau bilang apinya mati. Penyihir itu menjulurkan tangan ke dalam oven untuk mengetahui apa yang terjadi. Mengambil kesempatan ini, Gretel mendorong penyihir itu ke dalam oven sekuat tenaga. Saat penyihir itu masuk ke dalam oven, dia menutup dan mengunci pintunya. Teriakan si penyihir bisa terdengar sampai jauh. Tolong! Tolong! Gretel membukakan kandang Hansel. Keduanya berpelukan dengan sangat erat. Mereka sangat bahagia. Adikku sayang, bagus sekali. Kita bisa selamat berkat kau. Gretel, ayo. Kita lihat apakah kita bisa menggunakan sesuatu di rumah ini sebelum kita pergi. Mereka memeriksa rumah itu bersama. Ada sebuah pintu kamar yang penyihir itu tidak izinkan untuk masuk. Saat mereka buka, mereka melihat sebuah peti berisi perhiasan. Hah, ayo kita isi saku baju kita. Kali ini kita punya perhiasan dan bukannya makanan. Mereka langsung pergi dari rumah itu dan masuk ke dalam hutan. Kemudian mereka menemukan jalan yang tidak asing. Akhirnya, mereka melihat rumah mereka. Ayah! Kami pulang. Ayah yang membuka pintu dengan gembira memeluk anak-anaknya. Dia sangat bahagia. Anak-anak, ayah punya berita untukmu. Ibu tiri kalian sakit dan meninggal. Selama ini ayah sudah membuat kesalahan besar dengan mendengarkannya. Ayah mohon maafkan ayah. Ayah sungguh merindukan kalian. Dan ayah sangat menyesal. Kami juga sangat merindukanmu, Ayah. Kami rindu rumah dan tempat tidur kami. Sekarang kita bisa melupakan segalanya dan kembali bersama-sama. Mereka mengeluarkan perhiasan dari saku baju mereka dan memberikannya pada ayah mereka. Ayah mereka kaget melihatnya. Apa ini? Kita sudah tidak miskin lagi. Kita kaya. Ayah, banyak sekali yang kami ingin ceritakan pada Ayah. Ayah sama sekali tidak tahu apa yang kami alami. Malam itu mereka duduk di depan perapian dan mengobrol sampai pagi. Hari-hari buruk telah berlalu. Sekarang mereka hidup dengan damai dan bahagia. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, hidup seorang wanita yang ingin memiliki anak, tapi dia tidak bisa mengandung. Setiap hari dia menangis karena sedih. Suatu hari saat dia menangis, sesosok peri muncul di hadapannya. Kenapa kau menangis? Beritahu aku, mungkin aku bisa membantumu. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku menginginkan anak perempuan agar dia bisa menemaniku. Baiklah, jangan menangis lagi. Aku akan memberimu satu buah benih. Tanam dan letakkan di tempat yang banyak sinar matahari. Nyanyikan sebuah lagu untuknya setiap hari. Saat benih itu tumbuh dan mekar, kau akan menemukan kejutannya. Wanita itu melakukan semua yang peri itu perintahkan. Setiap hari dia duduk di depan pot bunga dan bernyanyi untuknya setiap hari. Suatu hari dia melihat sebuah ulir kecil. Tidak lama, ulir kecil itu tumbuh menjadi pucuk bunga mawar berwarna merah jambu. Wanita itu sangat gembira dan bahagia. Suatu hari, saat dia mencium bau bunga mawar, dia menciumnya. Tiba-tiba, kelopak bunga mawar itu mulai mereka. Di dalamnya terdapat gadis kecil berambut pirang dan pipinya bersemu merah jambu. Dia hanya sebesar ibu jari.
Dia sangat terkejut dan gembira. Dia sadar kenapa peri itu memberinya benih ini. Dia mengangkat gadis itu dan mulai bicara dengannya. Gadis cantikku, selamat datang di rumahmu. Aku adalah ibumu. Aku akan memberimu nama Tambelina. Dia langsung membuatkan tempat tidur dari kulit kacang walnut, kasur dari daun bunga violet, dan selimut dari kelopak bunga mawar. Tambelina merasa sangat gembira dengan ibunya. Dia bernyanyi dan menari dengannya. Ibunya mengisi cangkir dengan air dan meletakkan kulit kacang walnut di dalamnya. Tambelina akan mengambang di daun dan kulit kacang itu selama berjam-jam. Waktu terus berlalu. Dan Tambelina telah tumbuh besar. Tapi dia masih tetap bertubuh kecil. Suatu malam saat Tambelina tidur di tempat tidurnya, seekor katak jelek masuk melalui celah jendela yang terbuka. Dia menatap Tambelina saat dia sedang tidur. Krap. Dia cantik sekali, gadis yang sempurna untuk menjadi menantu perempuanku. Perlahan-lahan dia mengangkatnya dan meletakkannya di samping sebuah kolam di kebun. Putranya langsung berlari menghampiri ayahnya. Gadis ini dia yang akan menjadi istriku. Dia cantik sekali, Ayah. Kita letakkan dia di bunga teratai ini sampai kita selesai mempersiapkan segalanya agar dia tidak bisa kabur. Keesokan paginya, Tambelina yang terbangun di tengah-tengah teratai, dia berada di tengah-tengah kolam. Dia sangat ketakutan dan mulai menangis. Semua ikan yang mendengar suara tangisannya berenang ke arahnya. Kenapa kau menangis? Ada apa? Apa yang aku lakukan di sini? Aku sedang tidur nyenyak di kamarku. Saat aku membuka mata, aku sudah di sini. Aku ingin pulang. Aku ingin bertemu ibuku. Oh, si katak jelek dan anaknya yang meletakkanmu di sini. Sepertinya kau akan menikahinya. Kau tidak mau itu? Tidak, tidak. Tolong aku mohon. Ikan-ikan mulai menggigiti batang pohon teratai yang tumbuh di bawah kolam. Saat batangnya lepas, teratai itu mulai hanyut terbawa angin. Teratai itu hanyut sampai ke pinggir kolam. Tapi kali ini, seekor kumbang yang hidup di sebuah pohon melihat Tambelina. Oh, serangga yang menarik. Dia tidak seperti kami. Aku akan membawanya pulang supaya teman-teman bisa melihatnya juga. Dia langsung menarik Tambelina dan membawanya pulang ke pohonnya. Teman-temannya tampak sangat terkejut. Dia terlihat seperti manusia. Bawa dia pergi. Kami tidak menginginkannya berada di rumah kami. Kumbang itu berpikir kalau dia sudah membuat teman-temannya marah, maka dia membawa Tambelina dan meninggalkannya di hutan. Tambelina sangat haus dan lapar. Dia mencoba minum air dari bunga. Karena dia tidak bisa temukan apapun untuk dimakan, dia merasa lemah. Udara juga sangat dingin. Dia mulai menggigil kedinginan. Dia memakai pakaian untuk musim panas. Dia berjalan sangat jauh untuk bisa menemukan tempat berteduh. Akhirnya, di depan sebuah tumpukan tanah, tampak sebuah pintu. Dia mengetuk pintu itu dengan hati gembira. Seekor tikus betina yang membukakan pintu. Aku sangat kedinginan dan sangat kelaparan. Aku mohon izinkan aku masuk ke dalam rumahmu. Dan kau siapa? Namaku adalah Tambelina. Aku akan ceritakan segalanya kepadamu. Tapi sebelumnya tolong izinkan aku masuk ke dalam. Aku sangat kedinginan. Masuklah, Tambelina yang cantik. Setelah dia masuk, Nyonya Maus memberi makan Tambelina sampai dia kenyang. Dan dia memberitahu Nyonya Maus semua yang telah terjadi kepadanya satu persatu. Selama mereka tinggal bersama, tiba-tiba suatu hari seseorang mengetuk pintu. Mereka kedatangan. Oh, selamat datang Tuan Mole. Terima kasih. Oh, siapa gadis cantik ini, Nyonya Tikus? Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tambelina. Kami tinggal bersama. Senang bertemu denganmu, Tuan.
Kagum dengan kecantikan Tambelina, sekarang setiap hari Tuan Mole selalu datang berkunjung ke rumah Nyonya Mouse. Dia membawa banyak sekali hadiah dan makanan untuk menarik perhatian Tambelina. Setelah beberapa saat, Tuan Mole memutuskan untuk bicara dengan Tambelina. Tambelina, aku sangat menyukaimu. Kadang membangun keluarga denganmu. Tentu saja, itu kalau kau tidak keberatan. Tuan Mole, terima kasih banyak. Kau adalah pria yang baik, tapi aku belum memikirkan tentang menikah. Malam harinya, Nyonya Mouse ingin bicara dengan Tambelina tentang hal ini. Dia pikir Tambelina akan merasa bahagia. Kau tidak mau menikah, tapi ayo kita pergi ke rumahnya bersama-sama. Jika kau berubah pikiran, kau akan lihat rumah seperti apa nantinya yang akan kau tinggali. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, Tambelina tidak mau menikah dengan Tuan Mole karena tikus tanah tinggal di bawah tanah dan tidak pernah melihat matahari. Itu tidak cocok untuknya. Dia adalah gadis yang penyuka matahari. Tambelina tidak ingin melukai perasaan Nyonya Mouse. Jadi dia ikuti dan pergi ke rumah Tuan Mole. Tapi, sebelum mereka sampai, di perjalanan mereka menemukan burung merpati yang pingsan. Tambelina langsung menghampirinya. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Saat dia periksa dengan hati-hati, dia melihat sayap burung merpati itu terluka. Dia langsung pulang ke rumah, mengambil kotak P3, dan kembali ke burung merpati yang pingsan itu. Dia membalut lukanya dan mengikatnya dengan erat. Burung merpati putih itu membuka matanya dan bahkan bisa minum air. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, Tambelina. Suatu hari nanti aku akan membantumu juga. Malam harinya, Tambelina bicara dengan Nyonya Mouse. Nyonya Mouse sayang, ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepadamu. Yang pertama adalah, aku tidak mau menikah dengan Tuan Mole. Dia tinggal di bawah tanah, dan aku di atas tanah dekat dengan sinar matahari. Dan terima kasih banyak atas segala yang sudah kau lakukan untukku. Kau sudah menyelamatkan hidupku, tapi aku sangat merindukan ibu dan rumahku. Aku akan meminta burung merpati mengantar kami pulang begitu dia sembuh. Baiklah Tambelina, terserah kau saja. Selama kau bahagia. Siapapun yang berada di posisimu pasti akan melakukan yang sama. Aku senang bisa bertemu denganmu. Sama-sama Nyonya Mouse, aku akan sangat merindukanmu. Beberapa hari kemudian, burung merpati itu sudah sembuh. Aku sudah merasa lebih baik, Tambelina, dan aku harus pergi. Apa kau membutuhkan sesuatu? Ya, aku ingin memintamu untuk mengantarku pulang. Kau mau melakukan itu untukku? Dengan senang hati. Tambelina mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Mouse dan memanjat ke punggung burung merpati. Mereka terbang di angkasa. Supaya tidak jatuh tertiup angin, Tambelina berpegangan erat pada burung merpati. Akhirnya mereka tiba di rumah Tambelina. Nyonya Pigeon menurunkannya di tengah-tengah bunga di kebun dan sekali lagi berterima kasih kepadanya saat dia terbang tinggi ke angkasa. Akhirnya Tambelina pulang ke rumahnya setelah pergi selama berbulan-bulan. Dia langsung lari menghampiri ibunya dan memeluknya. Ibunya merasa bahagia. Ya Tuhan, hari yang indah. Ibu sangat bahagia kita akhirnya bisa bersatu. Selamat datang kembali gadis cantikku. Ibu sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu, Ibu. Aku akan menceritakan semua yang kualami kepadamu. Janji untuk kita tidak pernah berpisah lagi. Setelah apa yang terjadi, Tambelina tidak pernah pergi jauh dari rumah. Dan dia bermain dengan bunga-bunga di kebun yang disirami oleh sinar matahari. Suatu hari, dia melihat sebuah bunga yang cantik, yang sangat istimewa dan berkilau seperti matahari. Wow, itu adalah bunga yang berbeda. Sepertinya aku tidak pernah melihat bunga seperti itu di sini. Tambelina melompat dari satu bunga ke bunga lain dan mendekati bunga itu. Dan tepat di saat itu, kelopak bunga yang berkilau itu terbuka. Tambelina sangat terkejut melihat seorang pria tampan yang kecil seperti dirinya. Oh, siapa kau? Aku adalah peri kebun ini. Dan kau gadis cantik, kau siapa? Namaku adalah Tambelina. Ibuku memilih nama itu karena aku sangat kecil. Ini adalah kebun kami, tapi aku belum pernah melihatmu di sini. Baik peri bunga dan Tambelina
tidak pernah menemui siapapun yang seukuran dengan mereka. Dengan persamaan itu, mereka saling menyukai pada pandangan pertama. Saat waktu berlalu, keduanya akan pergi keliling kebun, bermain dan menghabiskan waktu bersama. Dan suatu hari, Tambelina, ada yang ingin kutanyakan padamu. Maukah kau menikah denganku? Tambelina merasa sangat senang mendengar lamarannya itu. Karena akhirnya, seseorang yang dia sukai untuk menghabiskan waktu bersama, yang bisa hidup bersamanya di antara bunga-bunga. Dan jika dia menikah, dia bisa hidup dekat dengan ibunya, telah melamarnya. Tentu saja, pangeranku. Sebagai hadiah pernikahan, peri bunga memberi Tambelina bubuk peri, dan tiba-tiba Tambelina memiliki sayap. Peri bunga dan Tambelina hidup bahagia untuk selamanya di kebun ibunya.